Assalamualaikum bosku. Bagi teman-teman ya yang belum tahu perbedaan apa itu pengapian AC dan apa pengertian dari pengapian DC. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin merubah eh, pengapian CDI-nya ya dari AC maupun ke DC ya, serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat merubah pengapian. Terus apa saja kelebihan dan kekurangan pada pengapian AC maupun DC ya. Untuk memperjelas bagian-bagiannya pada pengapian AC maupun DC, saya buatkan diagramnya saja ya supaya teman-teman itu mudah dalam memahami rangkaian pengapiannya ya. Untuk komponennya mungkin hampir sama ya, cuman yang membedakan adalah jalurnya ya. Kita mulai dari pengapian yang DC. Sumber arus utamanya itu sama-sama berasal dari sepul. Yang pada sepul itu arusnya kedua-duanya ini sama-sama masih berupa arus bolak-balik atau arus DC. Terus pada pengapian DC ini pada bagian sepul itu kabel yang keluar atau arus yang keluar itu ada untuk pulser ini nanti ke CDI. Terus ada lagi arus pengisian dan arus penerangan, itu yang untuk DC. Sedangkan yang pada pengapian AC sama-sama ada pulsernya langsung ke CDI-nya, terus arus pengisian itu ada, terus arus penerangannya, terus juga arus CDI. Ini yang untuk AC, jadi ada arus CDI-nya karena arus CDI yang dari sini itu masih berupa arus bolak-balik. Makanya inilah yang membedakan antara arus AC dan arus DC. Jadi sumbernya itu dari sini, dari sumber arus yang masuk ke CDI ini. CDI untuk AC itu ada kabel yang langsung, ada arus yang langsung dari sepul ya, karena masih bolak-balik. Sedangkan yang untuk AC itu arus yang menyuplai ke CDI itu berupa arus satu arah. Jadi untuk mensuplai arus yang satu arah ini diperlukanlah arus yang pengisian yang dari sepul. Karena arus dari sepul ini masih arusnya bolak-balik, maka ini harus disearahkan dulu pada bagian kiprok. Dan pada AC yang pengapian AC pun juga ada kiproknya. Ya kembali lagi itu nanti karena jalurnya pun yang akan membedakan. Oke, lanjut ke pengapian yang DC. Setelah arus pengisian tadi yang masih arusnya sifatnya bolak-balik, nanti disearahkan pada bagian kiprok. Di sini kiprok akan merubah arusnya menjadi arus DC atau arus satu arah ya. Setelah arus satu arah ini nanti disuplaikan ke CDI. Di samping ke CDI nanti juga untuk mengisi daya pada aki. Jadi aki ini pun bisa untuk menyuplai CDI karena aki sifatnya sudah satu arah. Jadi pada DC ini misalkan tidak memakai sepul atau tidak ada, kita ngelepas arus pengisiannya atau gulungannya sini, motor itu pengapian itu masih tetap ada. Yang penting harus ada akinya sebagai sumber utamanya, sumber arus utama. Karena yang aki ini adalah arus DC. Sedangkan pada pengapian AC ini arus pengisian tadi yang sama-sama keluar dari sepul ini nanti juga akan disearahkan di bagian kiprok. Arus yang pada pengapian AC ini arus pengisiannya yang masih bolak-balik disearahkan di kiprok. Nanti
ditampung pada bagian aki. Ini bukan untuk mensuplai arus pada CDI, tetapi untuk mensuplai bagian kelistrikannya ya, seperti lampu sen dan lain-lain. Karena pada bagian CDI AC ini sumber arusnya langsung dari spool, masih arus bolak-balik. Jadi fungsi kiprok di sini ini untuk mengisi daya aki untuk kelistrikan, itu pada pengapian yang AC. Terus pada pengapian yang DC, arus yang sudah searah ini, daya yang sudah disearahkan, yang sudah ditampung di aki ini di samping untuk kelistrikannya juga untuk mensuplai CDI. Jadi pada CDI, pada pengapian DC ini arus aki ya, atau arus searahnya ya, itu benar-benar harus stabil, nggak boleh kurang. Intinya aki itu atau kiprok ini harus sehat. Karena kalau arusnya kurang, berarti arus suplai yang masuk ke CDI ini akan berkurang, berakibatnya pada performa mesin. Terus untuk arus penerangannya AC maupun DC itu sama. Dari spool arusnya masih arus bolak-balik, di kiprok ini itu tidak disearahkan ya. Kiprok di sini baik DC maupun yang AC, untuk arus penerangannya fungsi kiproknya itu hanya untuk membuang kelebihan arus, biar lampu itu tidak mudah putus ya. Nanti dilanjutkan langsung ke saklar. Sama pada bagian pengapian DC pun, yang arus penerangan juga nanti dihubungkan ke saklar ya setelah kiprok. Itu untuk fungsi kiprok pada arus penerangan. Terus misalkan pada pengapian DC ini bila tidak memakai spool, apakah pengapian itu bisa ada, maksudnya bisa dihasilkan untuk pembakaran? Pada pengapian DC itu bisa, yang penting itu tadi ada akinya. Untuk pengapian AC-nya itu tidak bisa, karena aki di sini berfungsi untuk mensuplai kelistrikan, bukan untuk mensuplai ke CDI atau pengapian. Terus misalkan teman-teman itu mau merubah pengapian DC ke AC atau AC ke DC, kira-kira bisa atau enggak ya? Dari diagram ini kita kan bisa menganalisa ya sumber arusnya yang ke CDI. Dari sini kan sudah jelas. Sekarang kita misalkan pengapian DC kita rubah ke AC. Apa yang kita butuhkan di sini? Otomatis kita akan membutuhkan gulungan berupa gulungan untuk arus CDI. Itu yang kita butuhkan pada bagian spool. Terus CDI-nya pun ini harus kita ganti ya. Kita ganti ke CDI yang pengapian AC. Jadi di sini kita bikinkan gulungan untuk arusnya, untuk arus CDI ya. Biasanya untuk kawat CDI itu, kawat tembaganya itu lembut-lembut ya lur, yang kecil-kecil. Terus pada pengapian AC kita mau rubah ke pengapian DC. Apa yang perlu kita butuhkan pada pengapian AC ini? Di sini sudah ada arus pengisian. Sama-sama ini sudah ada arus pengisian ya. Berarti arus CDI ini kita udah nggak diperlukan lagi ya. Kita hanya yang kita butuhkan adalah arus pengisiannya saja. Berarti kira-kira bisa atau enggak ya untuk pengapian AC ke DC? Itu bisa.
karena arus DC itu sumbernya adalah arus satu arah dari aki. Aki yang mensuplai daya aki ini itu berasal dari arus pengisian. Jadi pastikan kalau mau merubah arus AC ke DC, pastikan kiprok sama akinya itu harus sehat. Setelah itu ya pasti kita akan mengganti untuk CDI-nya. Kalau untuk kuil itu nggak usah. Kalau untuk Pulsar pun saya rasa juga tidak usah. Terus apakah setelah pada pengapian AC ini arus pengisian sudah ada, aki sudah ada, kiprok sudah ada, apakah langsung motor itu bisa berjalan normal atau pengapian itu normal? Itu masih belum tentu. Karena apa? Karena yang terpenting dalam merubah arus pengapian ya, yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian Pulsar ini sama magnetnya ya. Nah di sini yang perlu kita perhatikan saat mau merubah pengapian, kita harus juga perhatikan ini tonjolan pickup mada magnet juga pada Pulsarnya. Yang perlu kita perhatikan adalah panjangnya dari pickup Pulsar. Ini pickup Pulsar atau tonjolan pada magnet ini panjangnya ini berapa, terus ketinggiannya ini berapa, terus jaraknya ini pun itu berapa, jarak antara Pulsar, ujung Pulsar dengan ujung tonjolan magnet atau pickupnya Pulsar, itu tingginya. Apakah untuk jaraknya ini ataupun panjangnya pickup Pulsar ini penting? Menurut saya itu penting, karena fungsi Pulsar itu untuk memberikan sinyal ke CDI. Di sini juga akan ditentukan seberapa lama tonjolan magnet ini untuk memberikan sinyal ke Pulsar. Kalau jaraknya ini panjangnya pickup ini pendek, otomatis akan cepat memberikan sinyal ke CDI. Nanti CDI itu baru akan melepaskan arus yang sudah tertampung pada CDI. Jadi fungsi Pulsar ini seperti apa ya, kalau seperti keran air lah, dimana arus yang masuk ke CDI itu nggak langsung keluar. Jadi di CDI itu nanti akan ditampung dulu. Itu nanti melepaskan arus yang ada di CDI itu mendapatkan sinyalnya dari Pulsar setelah pickup Pulsar ini melewati ujungnya Pulsar. Jadi seberapa lama Pulsar ini menangkap sinyal ya dari putarannya magnet. Karena panjangnya pickup Pulsar itu juga hubungannya kan pada pada bagian di head silindernya. Pada bagian head silindernya itu ada noken as. Noken as itu akan menentukan berapa lama klep itu membuka ataupun menutup, juga pada panjangnya langkah stang sehernya ya, atau langkah pistonnya ya. Jadi pickup Pulsar ini itu hubungannya ke arah kompresinya atau ke arah di bagian head silinder lah atau blok silinder. Karena intinya kan begini ya, pembakaran itu terjadi kan sesaat sebelum piston itu naik ke titik mati atas. Sebelum piston naik ke titik mati atas, itu busi akan memberikan percikan bunga api. Bunga api itu dihasilkan dari CDI. CDI itu akan melepaskan arus yang ditampung di CDI itu tadi, itu mendapatkan sinyalnya dari Pulsar. Jadi jangan sampai misalkan piston itu masih setengah langkah atau masih di tengah-tengah blok, tapi ternyata Pulsar ini sudah memberikan sinyal, otomatis arus
yang ditampung di CDI akan dilepaskan ke busi lalu memberikan percikan bunga api. Nanti otomatis pada motor pun performanya pun akan berubah. Ya mungkin ada kelainan berbet atau apa segala macam, itu bisa pengaruhnya dari Pulsar ini. Nah pada panjangnya pickup Pulsar ini itu nanti jadi berapa lama piston itu naik sebelum piston itu turun. Artinya berapa lama CDI itu akan memberikan percikan bunga api ya pada saat proses pembakarannya atau pas kompresi terus pembakaran baru langkah usaha. Karena pada bagian motor itu, pada bagian pickup Pulsarnya ini, pada masing-masing merek kendaraan itu pasti berbeda, entah itu panjangnya ataupun jaraknya, itu pasti ada perbedaan. Jadi untuk merubah AC ke DC itu secara teorinya itu bisa, secara kasarannya ya lur ya, teorinya itu bisa. Yang penting CDI itu ada arus dari aki, artinya arus satu arah, terus motor bisa hidup bisa. Tapi berebet atau enggak itu urusan nanti, berebet atau enggak, makanya kita harus perhatikan pada bagian pickup Pulsarnya sini. Di situ itu pun untuk merubah AC ke DC ataupun dari DC ke AC, kita mesti melihat ininya juga. Kita koreksi pada bagian pickup Pulsar dan Pulsarnya. Karena menurut saya itu pada mesin pembakaran dalam ya, mesin itu bisa hidup kan ada tiga faktor utamanya ya. Apa yang dibakar, tempat yang bakar, dan satu lagi yang membakar. Untuk yang dibakar itu kan, jadi yang dibakar itu kan BBM ya, atau bensin atau apalah. Jadi saya ulangi lagi, tempat yang bakar, yang dibakar, dan yang membakar. Yang dibakar adalah BBM. BBM itu sumbernya dimulai dari karburator. Di situ ada main jetnya, pilot jetnya. Terus untuk tempat pembakarannya itu berarti di situ ada kompresi. Kompresi itu faktornya dari klepnya, besar klepnya, ataupun ada kebocoran atau enggak dari klepnya, dari pistonnya di situ. Dan yang membakar itu adalah sumber pengapiannya itu dari spool. Spool itu bisa diurutkan dari spoolnya itu sendiri, terus ada Pulsarnya di situ, ada CDI-nya atau coil, itu untuk sumber pengapiannya. Jadi motor berbet atau motor mati itu bisa kita cari melalui tiga hal itu tadi ya. Bisa dari pengapian itu apa saja. Di situ ada spool pengapiannya, dari spool itu nanti masuk ke CDI-nya. CDI itu juga ada arus dari Pulsarnya juga. Dari Pulsar itu juga yang mempengaruhi adalah tinggi jarak pickup Pulsarnya juga, atau panjang tonjolan pickup Pulsar. Itu pada Pulsarnya sebelum masuk ke CDI. Kalau CDI itu sudah benar, kita bisa cek lagi ke coilnya. Terus tempatnya bakar lagi, saya ulangi lagi, itu ada piston, karena yang ruang bakar itu kan untuk kompresinya ya. Jadi ada klep, ada noken as, ada piston. Klep yang penting itu enggak bocor supaya kompresinya itu bisa maksimal. Juga pada piston, kalau ringnya
udah rusak atau motor itu ngebul, oli akan masuk ke ruang bakar, otomatis kompresinya itu pun akan berkurang, juga campuran bahan bakar yang dibakar itu udah tercampur sama oli, otomatis pembakarannya pun nggak bisa sempurna. Terus untuk yang dibakar itu tadi itu dipengaruhi dari campuran bahan bakar dan udara. Di situ ada main jet, pilot jet. Di situ. Terus untuk kelebihan ataupun kekurangannya ya pada pengapian AC maupun DC. Kelebihan pada pengapian DC ya itu cenderung akan stabil ya, pengapiannya itu dari putaran bawah maupun sampai putaran atas. Itu pun kalau pada kendaraan itu masih memakai spool pengisian ya, arus pengisian. Karena biasanya pada motor yang pada kayak motor drag lah, yang untuk mengutamakan kecepatan itu biasanya rata-rata itu untuk drag ya, itu memakai pengapian DC, karena mungkin hanya lari pada jarak 201 meter itu kan sudah selesai itu. Tapi kalau kalau untuk jarak yang lebih lama lagi, pada waktu yang lebih lama lagi, kalau tidak memakai spool, nanti pada saat putaran atasnya itu pengapian itu akan menurun karena tidak ada arus yang mensuplai ke aki. Kelebihannya itu lagi nanti putaran kerap asnya itu akan menjadi lebih ringan ya, karena tidak ada induksi magnet ya pada bagian blok magnetnya, karena di situ tidak ada spool, hanya ada pulser saja pada bagian blok magnet. Itu untuk pengapian yang DC. Terus untuk kelebihan ataupun kekurangan yang AC ini akan menang pada RPM atas, karena arus yang dihasilkan dari induksi spool ini, elektromagnetik pada spool ini, semakin putaran magnet ini cepat, maka arus yang dihasilkan pun akan semakin besar. Otomatis arus yang semakin besar itu pun akan mempengaruhi keluaran pada kuilnya ya, artinya ya pengapian itu akan menjadi lebih besar. Menangnya ini adalah pada untuk RPM atas, juga untuk jangka waktu yang lama. Cuman kekurangannya itu putaran mesin akan sedikit berbeda dengan pengapian yang DC. Yang AC itu akan menjadi lebih berat karena ada gaya elektromagnetik ya pada bagian spool itu. Nah, tapi biasanya untuk motor-motor yang menginginkan kecepatan ya, ini biasanya ada untuk motor kayak untuk gas track ini biasanya. Dan biasanya itu yang saya tahu ya, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu ya, bisa berbagi juga untuk pengalamannya ya. Karena untuk urusan kecepatan kayak gitu, saya sendiri pun juga tidak bisa. Taunya hanya motor yang penting bisa hidup, bisa normal jalannya. Untuk kecepatan itu masih nomor sekian lah. Yang penting kita tahu standarnya dulu, normalnya dulu motor hidup itu kayak apa. Untuk urusan kecepatan itu nanti kalau kita udah paham ya, otomatis nanti bisa kita riset sendiri atau coba-coba sendiri lah. Yang penting kita tahu tolak ukurnya itu dari mana untuk mencapai kecepatan. Dan saya yakin mungkin teman-teman itu lebih banyak tahu ya untuk masalah kecepatan ya. Oke, sekian saja teman-teman. Mungkin kalau ada kekurangan atau mau berbagi pengalamannya, silakan untuk meninggalkan di kolom komentar supaya saya juga ikut banyak belajar dari teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi yang belum tahu ataupun yang ingin lebih memahami ya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih buat bos-bosku, semoga bermanfaat.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.